Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Triana dengan NIM F1D1200007 sebagai moderator dari kelompok 9. Saya bersama rekan-rekan saya yakni Akmal Rizal, Alfaid, Hikmah, Melwa Angga-Novitasari, Nur Indra, dan Siti Zakia akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Infrastruktur Data dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melwa Angga-Novitasari, F1D1200033. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sejarah internet. Awalnya, internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika. Dibentuk tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan, sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya, pada tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Pada tahun 1968, disusul dengan jaringan TimeNet. Pada tahun 1971, anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk pemerintah Amerika Serikat. Tahun 1986 diperkenalkan sistem penamaan domain yang sekarang lebih dikenal dengan DNS, Domain Name System. Tahun 1990 merupakan tahun bersejarah di mana muncul program editor browser yang ditemukan oleh tim Berners-Lee. Pada tahun 1994, pada tahun ini situs internet sudah berkembang dan tumbuh menjadi 3.000 halaman. Pada tahun ini, pada muncul retail atau lebih terkenal di virtual shopping di dunia internet. Tahun 2000-an, internet berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya miliaran situs di dunia maya, sehingga situs digital menjadi tren di masa kini karena perkembangan internet yang begitu pesat. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfai, nomor stambuk F1D1200047. Saya anggota dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada dekade 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Sejak 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX Converse Server untuk mengakses internetnya. Tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat kita lihat di berbagai artikel-artikel pendek di majalah elektronik Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1898 dan juga di media cetak seperti Kompas dengan judul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio yang terbit pada bulan November 1990. Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up Indonet. Pada tahun 2000-an
muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Pengertian aplikasi internet. Pemakaian komputer yang luas, terbesar dan mendunia, yaitu internet yang dapat diartikan sebagai jaringan yang menghubungkan dari suatu negara ke negara lain, dan yang di seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet secara umum dalam sistem global dari jaringan komputer yang terhubung TCP untuk melayani secara khusus itu jaringan komputer yang terhubung secara protokol pertukaran paket rangkaian internet yang terbesar di seluruh dunia. Macam-macam aplikasi internet, yaitu workgroup, di media promo, media informasi, media pendidikan, media komunikasi, dan media pemasaran. 2. Electronic mail. Newsgroup, tempat pencarian informasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang satu pikiran. Tempat yang paling bebas mengungkapkan pendapat. Dan mailis list, internet realis chat. Manfaat internet sarana mudah dan murah, konsultasi dengan dokter, menghubungkan dengan para pakar, mengetahui isi buku, mendapatkan teman baru, sarana pembelajaran dan diskusi. Dampak negatif internet, yaitu mengobrol yang tidak senonoh, dramatik dan otot-tegal, terkena virus dan ini setan, berhubungan dengan orang yang tidak jelas. Dan mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indra dengan NIM F1D1200037. Di sini saya akan membawakan materi tentang generasi internet. Generasi internet terdiri dari generasi jaringan pertama atau 1G sampai generasi jaringan kelima atau 5G. Generasi jaringan pertama atau 1G merupakan generasi yang pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1980, yang merupakan gelombang analog radio yang memanfaatkan FMDA atau Frequency Division Multiple Access, yang mana hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon dengan kecepatan 14,4 KB per sekon.
Selanjutnya adalah generasi internet kedua atau 2G. Diperkenalkan pada tahun 1990-an yang merupakan peralihan dari generasi analog menuju ke generasi digital yang jangkauannya lebih luas. Pada generasi ini kemudian dikembangkan menjadi generasi 2,5 yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet. Setelah generasi 2,5 dikembangkan lagi menjadi generasi 2,75 yang memiliki kemampuan mengakses internet hingga 384 KB per sekon, dapat melakukan voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan 9600 byte per sekon. Meskipun pelayanannya baik dan kapasitasnya yang besar, namun kecepatan jaringan 2G ini masih rendah dan jangkauan internetnya masih terbatas. Selanjutnya adalah generasi jaringan ketiga atau 3G. Generasi 3G diperkenalkan pada awal tahun 2000-an yang telah memberikan jaringan internet yang lebih baik dengan kecepatan 2 MB per sekon atau 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 2G. Di era 3G ini, kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, telekonferensi dengan kecepatan jaringan rata-rata 42 MB per sekon. Selanjutnya adalah generasi keempat atau 4G. Generasi 4G dikembangkan pada tahun 2008 yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE yang memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 3G. LTE menjadi koneksi yang paling banyak digunakan saat ini, baik untuk kepentingan komersional, Internet of Things atau transfer data, dan lain-lain, oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Selanjutnya atau yang terakhir adalah generasi kelima atau 5G. Di Indonesia sekarang masih dalam tahap pengembangan. Diperkirakan kecepatannya bisa mencapai 1 GB per sekon bahkan lebih. Nantinya penggunaan koneksi ini dapat dilakukan jika smartphone telah mendukung koneksi jaringan 5G. Teknologi 5G sendiri ini telah dicoba oleh beberapa negara dan memberikan hasil yang maksimal atau memuaskan. Oleh karena itu, perkembangan koneksi tidak akan dapat berjalan optimal tanpa perkembangan perangkat yang digunakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi selanjutnya yakni cyberspace. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata cyberspace atau yang lebih dikenal dengan dunia maya. Cyberspace atau dunia maya adalah sebuah media elektronik dalam jaringan yang sering digunakan untuk keperluan komunikasi, baik satu arah maupun timbal balik secara online. Kata cyberspace ini pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fantasi ilmiahnya yang berjudul Neuromancer yang terbit pada tahun 1984. Ia menggambarkan bahwa ada dua dunia, yakni dunia nyata atau midspace dan dunia maya yakni cyberspace. Dia menggambarkan bahwa dua dunia ini bagaikan uang koin logam sehingga sulit untuk dipisahkan. Berdasarkan fungsinya, cyberspace ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni Cognitive Information Cyberspace atau CIC dan Cognitive Communication Cyberspace atau CCC. Yang pertama, Cognitive Information Cyberspace, di mana di dalamnya terdapat IC atau Information Cyberspace yang berguna untuk menyampaikan dan menyediakan segala bentuk macam informasi di dunia maya. Sedangkan yang kedua yaitu Cognitive Communication Cyberspace, di mana di dalamnya terdapat CC atau Communication Cyberspace yang berguna sebagai media komunikasi di dalam dunia maya. Kemudian materi selanjutnya yakni manfaat cyberspace. Manfaat dari cyberspace ini tentunya sangat banyak. Namun beberapa diantaranya yaitu yang pertama, menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya remote connections untuk pengecekan terhadap sekian banyak servers di beberapa tempat baik kota maupun negara. Kemudian yang kedua yaitu menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya remote connections terhadap setiap PC yang terhubung dalam jaringan LAN di network tertentu.
Kemudian yang ketiga, menghubungkan orang dengan orang, seperti yang kita dapat lakukan saat ini, yaitu bisa surat menyurat menggunakan email atau fax. Kemudian yang keempat, yaitu menghubungkan orang dengan profesinya, contohnya guru atau dosen. Di mana yang kita tahu pada saat ini, guru maupun dosen tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung atau bertatap muka, sehingga mereka menggunakan media internet untuk melaksanakan atau menggantikan proses belajar mengajar, seperti menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Oleh karena itu, cyberspace ini sangat bermanfaat bagi khalayak ramai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu peranan cyberspace dan kejahatan cyberspace akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Siti Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia, NIM F1D120083. Saya perwakilan dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan materi tentang peranan cyberpatch dan kejahatan dalam cyberpatch. Peranan cyberpatch yang pertama yaitu sebagai ruang budaya. Menurut Henry Jenkins tahun 2006 dalam Promot menegaskan bahwa cyberkultur adalah penyatuan kultur di mana personal komputer, internet, telepon, dan multimedia menyediakan integrasi komunikasi. Penyatuan tidak sebatas dengan penyatuan platform atau desain dasar perangkat teknologi, namun juga variasi fungsi di mana hiburan dan informasi menyatu menjadi infotainment dan hiburan serta pendidikan menyatu menjadi edutainment. Dapat disimpulkan bahwa peranan cyberspace dalam ruang budaya adalah sebagai alternatif agar dapat dilestarikan, dikembangkan, dan dipertahankan secara berkelanjutan menggunakan teknologi yang tersedia, asal tetap menjunjung nilai budaya yang positif sehingga tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Kedua, peranan cyberspace sebagai model komunikasi baru. Konvergensi teknologi media massa adalah hasil dari proses adaptasi panjang dari sumber yang evolusioner dari setiap momen bersejarah. Dengan demikian, media baru menjadi media perpanjangan dari media tradisional dalam cyberpatch atau dunia maya yang memungkinkan untuk mengakses informasi publik di berbagai perangkat digital. Kejahatan cyberpatch secara umum ada dua bentuk kejahatan serangan data yang disimpan di jaringan komputer, yaitu hacking dan cracking. Hacking adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud biasa mengamati dan mencuri data dan sebagainya, sedangkan cracking adalah usaha memasuki secara ilegal dengan maksud menghancurkan atau merusak data yang ada di dalam komputer. Saya Akmal Rizal dengan stambuk F1D120017 akan melanjutkan materi yaitu masalah-masalah internet. Masalah-masalah internet yang pertama adalah kegagalan piranti jaringan. Penyebab kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC LAN card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, sehingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Yang kedua, tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya juga bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu agar bisa melakukan sharing data. Yang ketiga, hang pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya, hanya perlu menyalakan kembali komputer. Penyebab masalah ini karena IP yang digunakan sama dengan IP komputer lainnya sehingga perlu untuk diganti. Yang keempat, kegagalan kabel jaringan. Masalah ini umum terjadi akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch sehingga berdampak pada masalah jaringan. Yang kelima, kerusakan pada konektor dan kabel. Kabel dan konektor merupakan media yang menghubung antara komputer satu dengan yang lainnya atau dengan peralatan yang lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Kabel dan konektor yang digunakan untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada 3. Yang pertama, kabel UTP dengan konektor BJ45. Kedua, kabel koaksial dengan konektor BNC.
Dan yang ketiga, kabel serat optik dengan konektor SC dan ST. Masalah yang keenam adalah gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data pada kartu jaringan. Bila hub atau switch mengalami kerusakan, peluru jaringan tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang ketujuh adalah ledakan virus. Masalah ini terjadi karena sistem jaringan akan mendapatkan traffic yang overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari semua komputer dalam jaringan. Akibatnya, kinerja sistem jaringan akan menjadi lambat. Yang kedelapan yaitu kegagalan sistem. Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP sehingga klien tidak menerima IP address. Adanya masalah sistem connectivity service dan adanya masalah dengan register nama pada DNS Anda. Yang kesembilan, koneksi putus-putus. Koneksi putus-putus disebabkan kualitas jaringan telepon menurun dan suara telepon yang bergemerisik atau berdengung. Yang ke-10, masalah network connection. Masalah pada network connection terletak pada nomor IP gateway dan yang lainnya yang blank, yang juga status jaringan tersebut masih bisa mengakses data jaringan via IPX atau SPX net BIOS, tapi nomor IP tidak ada yang membuat internet mati. Komputer tidak terdeteksi komputer lain. Masalah ini terjadi akibat alamat yang digunakan dan IP yang kosong. Yang ke-12 adalah koneksi lambat. Koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di-sharing dan bisa juga karena aktivitas klien-klien yang sedang mengunduh atau mengupload malware atau virus, trojan, spyware yang menghabiskan bandwidth. Sekian dari saya.